Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang Om Swastiastu. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Shalom. Witek Teng Tien. Salam Yuwite. Nah. Rahayu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan pada hari ini, kita akan ketemu lagi dalam satu acara jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Dan pada saat ini, kita akan bersama-sama melihat bahwa wabah epidemi corona masih tetap menjadi satu perbincangan publik di seluruh dunia sampai saat ini. Bahkan kalau kita lihat sudah banyak korban, saudara-saudara kita yang meninggal, akibat terinfeksi corona. Oleh karenanya, pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk menampilkan, kita simak bersama-sama sebuah video. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Ini kegiatan-kegiatan kita selama menghadapi virus corona dari tanggal 26 bulan lalu sampai saat ini. Kurang lebih kita mengadakan kegiatan bakti sosial di seluruh Kabupaten Banyuwangi sampai ke pelosok-pelosok, dan kemarin juga baru saja kita sampai di Jember juga. Jadi kita mengadakan kurang lebih sudah 19 kali untuk kegiatan sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini memang kita semuanya kena dampak ya, tapi yang mungkin paling parah itu masyarakat di kota yang kondisi ekonominya lemah, mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan punya tabungan gitu mungkin akan sangat kesulitan sekali. Kalau yang di desa ini mungkin ekonomi lemah, masih minta tetangga, boleh Mas ya, asalkan tidak membawa gerobak. Hati kita pun terpana menatap gemilang dunia. Terkadang suara hati pun meronta,
Baik, terima kasih. Video tadi menampilkan kegiatan-kegiatan dari saudara-saudara kita, umat Buddha, yang bertoleransi membantu sesama pada mereka yang terdampak dan yang mempunyai atau yang terjadi pada ekonomi yang sangat yang lemah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menurut ajaran Buddha, sumber wabah corona ini salah satu penyebabnya adalah dikarenakan perilaku mengkonsumsi hewan liar yang berlebihan dan kurangnya memahami proses sebab akibat yang terjadi. Perilaku ini tidak akan terlepas dari satu pikiran. Apabila pikiran kita negatif, maka semua pikiran-pikiran yang positif pun juga akan hilang. Apabila kita selalu berpikiran positif, maka pikiran-pikiran yang negatif pun juga akan hilang. Itu yang kita sebut, yang sering kita sebut dengan how to manage your mind. Bagaimana kita memanage pikiran-pikiran kita agar selalu positif. Saya masih teringat selalu slogan dari Gus Nizam bahwa kalau di bahasa Indonesia kan mencari saudara 1000 itu masih kurang. Tetapi mencari lawan seorang kebanyakan. Ini yang jadi golek musuh siji kakean, golek dulur 1000 isi kurang. Ini yang menurut ajaran dan memang betul. Oleh karenanya Indonesia merayakan perbedaan ini memang kita harus selalu menambah saudara-saudara kita dari seluruh penjuru tanah air. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita simak bersama-sama paparan yang akan diberikan oleh Bante Tejo Puno dari agama Buddha, bagaimana ajaran-ajaran Buddha di dalam menyikapi pandemi Corona 19 ini. Saya persilakan Bante dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Saya persilakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Selamat sore, semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Widik Tuntien, Assalamualaikum, puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, Ibu saudara sekalian. Jadi kita perlu untuk memunculkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini tinggal di dunia yang sama dengan orang lain, dengan makhluk hidup yang lainnya. Kita semuanya tentu sudah dilahirkan. Begitu mengalami kelahiran ada kesamaan, juga ada perbedaannya. Tapi di sini kita tidak akan mencari perbedaannya, apalagi menggunakan perbedaan untuk menjadi bahan pertikaian atau permusuhan. Tetapi kita mencari kesamaannya. Kalau kemarin kami sampaikan bahwa di dalam setiap ajaran agama pasti ada nilai universal yang ada di dalamnya. Nah, maka kita perlu untuk mempelajari nilai-nilai universal itu untuk kemudian kita bisa jadikan di dalam pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, begitu kita sudah dilahirkan, makhluk apapun dilahirkan, pasti mengalami kondisi tua, mengalami kondisi sakit, mengalami kondisi kematian. Hidup tidak pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti datang dalam kehidupan semua orang, semua makhluk yang dilahirkan. Tetapi juga, walaupun demikian, kita juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ingin hidupnya bahagia. Tidak ada siapapun orang atau makhluk hidup di alam semesta ini ingin hidupnya menderita. Nah, di dalam perbedaannya mungkin kita beda alam kehidupannya. Ada juga beda bentuk dan juga bahasanya. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa kita memiliki kesamaannya. Sama-sama sudah lahir, pasti mengalami kondisi tua, sakit, dan mengalami kematian. Sama-sama kita mengharapkan hidup bahagia. Nah, di garis paling tebal, paling besar di situ, karena kita menyadari bahwa semua orang, semua makhluk ingin hidupnya bahagia, maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya apabila kita ingin hidupnya bahagia, kita mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidup bahagia.
di dalam kita menghadapi virus corona ini, kita semuanya berdampak, mau sebagai rakyat jelata, petani, pedagang, guru, ataupun bahkan pegawai, pejabat pemerintahan, semuanya kena dampak, pengusaha, semuanya kena dampak. Ini menjauhkan kita semuanya, memisahkan kita semuanya antara anak dengan orang tua yang akhirnya kita tidak bisa berkumpul, atau murid dengan guru tidak bisa ketemu, antara pekerja dengan atasannya, dengan pekerjaannya tidak lagi bisa dikerjakan secara baik-baik. Ini karena faktor dari dampak virus ini. Maka menggoncangkan bagi seluruh penjuru dunia, di mana selain membawa dampak, ini juga membawa korban. Ada yang sampai sakit-sakitan, sampai bahkan meninggal dunia. Baik sebagai dokter, suster, ataupun bahkan relawan, banyak juga yang sudah meninggal dunia. Nah, tetapi di sini kita perlu menyadari bahwa kalau kita lahir, kita punya jasmani, kita juga punya batin, punya rohani dan jasmani. Kita menderita karena adanya jasmani kita. Kita memiliki jasmani, kita akan menderita karena jasmani kita. Kita punya batin, juga kita akan menderita karena penyakit yang ada di dalam batin kita. Nah, kita memiliki tubuh jasmani ini karena terbentuk dari perpaduan. Ini sangat riskan sekali mengalami berbagai macam penyakit. Ya, kayak kita memiliki kepala, kita sakit kepala, kita punya mata, sakit mata, kita punya tenggorokan, punya anggota badan ini. Dengan kita memiliki itu semua, kita akan mengalami penyakit karena itu semua, baik yang penyakit ringan ataupun penyakit berat. Tetapi banyak juga yang seseorang mengalami kondisi sakit, tapi begitu dibawa ke dokter, dokter menyimpulkan tidak ada sakitnya. Apa yang menyebabkan orang ini sakit padahal secara kedokteran tidak bisa didiagnosa dia itu sakit apa? Ternyata kebanyakan orang adalah banyak penyakit pikirannya. Nah, maka di dalam pandangan ini yang menyebabkan seseorang bisa mengalami penyakit menurut ajaran Buddha itu yang pertama karena faktor makanan. Yang kedua adalah faktor dari perubahan iklim, perubahan cuaca. Kemudian yang ketiga itu adalah karena faktor pikiran, dan yang keempat adalah karena perbuatan buruk yang kita lakukan waktunya berbuah. Di dalam ajaran Buddha ini meyakini bahwa perbuatan buruk itu dilakukan karena ada dasar-dasar yang mendahului, di mana seseorang dikuasai, muncul, berkembang, dikuasai, dicengkram oleh kebencian, keserakahan, kebodohan. Itulah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan jahat. Jadi karena seseorang muncul dalam pikirannya kebencian, karena seseorang muncul tutur kata perilaku yang penuh dengan kebencian, keserakahan, dan kebodohan, membuat seseorang ini melakukan tindakan-tindakan buruk, tindakan-tindakan jahat. Jadi dilakukan oleh semua orang, semua yang ada di seluruh penjuru dunia ini, siapapun yang melakukan kejahatan, kalau ditelusuri, akar dari semua perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan berdosa ini tidak terlepas karena kebodohan, karena kebencian, karena karena keserakahan. Nah, begitu kita melakukan tindakan-tindakan buruk, perbuatan jahat, ini bagaikan anak panah yang sudah diluncurkan dari busurnya. Ini tinggal menerima akibatnya, cepat atau lambat, karena perbuatan buruk tadi pasti akan berbuah. Nah, ini kalau dimiliki oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, misalnya penguasa dunia, misalnya presiden atau raja atau penguasa-penguasa yang lain, begitu seseorang itu dikuasai kebencian, keserakahan, kebodohan, tentu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan di alam semesta ini. Nah, belum lagi kalau seseorang itu sudah selesai melakukan kejahatan-kejahatan itu, dia juga sakit karena adanya kondisi pikiran. Karena banyak mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu, membuat seseorang tertekan, tersiksa, menderita, stres, depresi, dan akhirnya semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya bisa muncul. Ini karena faktor pikiran. Jadi yang kita lebih khawatirkan dari kondisi penyakit corona ini adalah pikiran kita, psikis kita. Begitu kita mendengarkan berita setiap hari, informasi setiap hari, atau bahkan kita yang mencari informasi itu, hari ini sekian yang sakit, sekian yang tertular, sekian yang meninggal dunia, akhirnya kita menjadi timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, timbul kecemasan.
Begitu kita khawatir, takut, cemas, tersiksa, menderita seperti itu, malah kita akhirnya mengalami sakit bukan karena virusnya, tetapi karena faktor pikiran kita. Kemudian yang ketiga, itu karena makanan. Jadi kalau kita melihat, yang kita makan ini selama ini banyak sekali bahan-bahan yang ada bahan kimianya. Dari mulai menanam pun juga banyak bahan-bahan kimia kita masukkan ke sana. Kemudian ada pengawet, ada perasa, pemanis, segala macamnya. Nah, begitu kita memakan makanan yang sudah terkontaminasi, ada bahan-bahan pengawetnya, segala macamnya, tentu ini bagikan kita memasukkan penyakit di dalam tubuh jasmani kita. Lebih-lebih banyak orang itu makan karena enak, bukan karena kebutuhan. Begitu enak, orang makannya banyak. Tapi kalau tidak enak, dia tidak mau makan. Padahal kalau kita mau berpikir, kita itu hidup bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Begitu kita hidup, maka kita harus bisa memberikan kehidupan atau manfaat bagi kehidupan orang lain, makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Kita harus ingat bahwa seseorang hidupnya itu bernilai berharga itu karena manfaatnya. Kalau semakin hidupnya berguna, bermanfaat bagi keluarga, bagi lingkungan masyarakat, bagi banyak orang, banyak makhluk yang ada di alam semesta ini, maka nilai kebajikan kita semakin tinggi. Nah, ini dari faktor makanan juga bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh jasmani kita. Kemudian yang keempat adalah dari faktor perubahan iklim. Kalau kita tadi sudah stres, depresi, kemudian kita tidak cukup makan, cukup tidur, segala macam, apa yang terjadi dengan diri kita? Pada saat terjadi perubahan iklim, kita tidak bisa segera menyesuaikan dengan perubahan iklim itu. Misalnya, banyak di antara kita, misalnya dari musim panas ke musim penghujan, atau sebaliknya, itu mengalami penyakit. Ya setidaknya mungkin batuk atau flu. Ini kalau di Indonesia, untungnya kita masih ada 2 musim, belum seperti di tempat-tempat yang lain. Di negara-negara yang lain yang ada 3 musim atau 4 musim. Nah, begitu terjadi perubahan iklim atau perubahan musim, apabila kita tidak segera bisa menyesuaikan diri kita dengan perubahan itu, maka bisa menimbulkan penyakit dalam diri kita. Nah, ini yang disebut dengan kondisi penyakit di dalam tubuh jasmani kita. Tapi seperti yang di depan tadi, kalau kita ingin bebas dari penyakit, karena dikatakan bahwa kalau kita hidup bahagia itu dikala kita tidak ada penyakit. Jadi orang yang sehat, kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar dari semua bentuk keuntungan. Kalau kita punya kesehatan, kita bisa makan enak, tidurnya bisa berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, sesuai dengan keyakinan, kemampuan. Kalau misalnya kita kan sedikit demi sedikit, akhirnya kita gunakan semuanya untuk supaya kita sembuh dari penyakit kita. Kasihkan semuanya kepada dokter atau kepada orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Semuanya kita berikan asalkan kita sembuh. Karena apa? Yang diinginkan orang sakit hanya satu, sembuh dari penyakitnya. Kadang-kadang sampai jual ini, jual itu, mengorbankan ini, mengorbankan itu hanya untuk mendapatkan kesehatan. Cuma kita ini terkadang dikala sehat, kita ini menjadi lengah. Tidak pernah memperhatikan kondisi pikiran kita, kita tidak pernah memperhatikan kondisi kebutuhan jasmani kita, lingkungan di mana kita tinggal. Ya, jadi begitu ada penyakit kita istilahnya ya kepo, kedandapan, tidak siap dalam menghadapi itu. Padahal sebenarnya seperti yang pernah saya katakan bahwa kita ini lebih baik menjaga kesehatan daripada sakit kemudian mencari obat. Atau kalau peribahasanya setelah kehujanan baru mencari payung. Tidak sedia payung sebelum kehujanan, tetapi setelah kita kehujanan baru mencari payung. Atau setelah sakit bingung mencari obat. Pada saat sehat kita tidak pernah memikirkan bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kondisi sakit. Perhatikan kondisi pikiran kita supaya tidak muncul pikiran-pikiran yang buruk, karena bagaimanapun kalau kita tertekan, tersiksa, menderita, ya pikiran kita itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit muncul dalam tubuh jasmani kita. Kemudian kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan jahat, baik melalui pikiran, ucapan. Kita sering berbuat baik itu akan sangat baik, membuat kalau kita ingat kita telah melakukan kebaikan, kita akan bahagia.
dan lebih berbahagia lagi di saat kebaikan itu membuahkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu menjadi imunisasi bagi tubuh jasmani kita untuk kita kebal dari semua jenis penyakit. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa. Dan kalimat ini tidak bisa disangkal. Kita bisa melakukan doa-doa itu adalah kalimat yang baik sekali. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada melakukan kebajikan. Pada saat kita beramal, memberi, membantu, menolong, mengasihi orang lain, makhluk lainnya. Itu adalah perbuatan yang lebih baik daripada hanya sekedar kita melakukan doa. Tetapi tidak mampu mengejawantahkan doa itu dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Memiliki pikiran yang benar, tutur kata yang benar, perilaku yang benar. Atau bahkan menenangkan, mendamaikan pikiran kita. Nah, dengan melakukan kebajikan-kebajikan seperti ini, tentu kita semuanya bisa terbebas dari corona ini, atau bahkan kita bisa meringankan saudara-saudara kita di sekeliling kita yang juga sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Dengan kita bisa berbagi, kita bisa memberi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa dengan kita memberi, membantu, menolong, mengasihi orang lain, makhluk lainnya, sesungguhnya kita memberi, membantu, menolong, mengasihi diri kita sendiri. Maka kita tidak perlu berpikir terlalu dalam hal ini. Yang lebih kita utamakan ini bagaimana solusinya. Dan solusinya tadi sudah saya sampaikan bahwa upayakan untuk kita senantiasa menghindari, mengendalikan diri supaya tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk, membebaskan diri dari kebencian, keserakahan, kebodohan. Kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Ini yang pertama perlu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan selain kita memperhatikan kondisi batin kita, pikiran kita ini, kita pun juga perlu untuk mendapatkan masukan-masukan yang mencerahkan. Ya, saya sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan ini, IMP ini, karena di tengah-tengah saudara-saudara kita menghadapi peristiwa COVID-19 ini, begitu mendapatkan pencerahan dari IMP, tentu mereka akan menjadi tenang dan kemudian bersemangat untuk bagaimana memanfaatkan waktunya bersama dengan keluarga untuk membenahi batinnya, untuk ada waktu bersama dengan keluarga melakukan kebaikan di dalam keluarga itu. Karena apa? Karena tentunya di rumah adalah hal yang lebih baik daripada di luar rumah. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk membenahi, memperbaharui hubungan kita dengan sesama keluarga, karena selama ini kan banyak waktu kebuang keluar. Sekarang ada waktu untuk mengharmonisasikan, membahagiakan sesama anggota keluarga, dan tentu saja ajak mereka untuk melakukan kebaikan, baca doa, kemudian juga berpuasa, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, dan jangan lupa untuk doa kepada leluhur, kepada semua makhluk yang ada hubungan. Dan karena kebajikan ini melindungi kita, semoga kita semuanya segera bebas dari COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Jadi saya masih tidak akan menyimpulkan terlebih dahulu apa yang sudah diuraikan oleh Bante, tapi saya akan langsung masuk kepada beberapa penyangga. Yang pertama, yang minggu yang lalu, 2 hari yang lalu, ini saya masih belum melihat saudara saya. Ini Gus Nisam, ini guru saya, sahabat saya. Hanya 2 hari yang lalu, ini belum kelihatan, sehingga banyak teman-teman yang merindukan kepada Gus Nisam. Saya persilakan Gus Nisam. Ya, terima kasih Pak Oto. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Gak ada yang bangunin kemarin Pak Oto. Ini berarti tandanya baru bangun ini ya. Kelihatan, Bante. Kelihatan, ya. Iya. Monggo. Karena nggak ada kegiatan, jadi
Ya gitu. Nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngopi Bener. juga. Nggak bisa gitu ya. ngopi, Gus. Ya, Ya, terima kasih ada yang atas tersindir waktu yang itu. diberikan. Bagus sekali pemaparan Bante. Garis besarnya sama dengan tasawuf Islam yang menuntut untuk pengeterapan atau agama adalah praktek laku, dan masing-masing kita sesungguhnya dicalonkan sebagai wakil Allah, wakil Tuhan di bumi. Calon wakil Tuhan. Nah, namanya calon, ada yang jadi, ada yang gugur. Ya, diharapkan dengan kumpulan IMP ini masing-masing calon diharapkan semuanya jadi atas izin dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kami ingin tahu, Bante, beberapa cara agar bisa senantiasa bahagia dan pikiran senantiasa positif, sehingga perilaku mencerminkan ketuhanan dalam arti sesungguhnya dimanapun kita berada. Dalam ajaran Buddha, apa saja yang harus dilakukan seorang Buddhis supaya mencapai tingkatan yang dipaparkan oleh Bante tadi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Gus Nizam. Kemudian saya akan beralih kepada kemudian saya akan beralih kepada Romo Eko. Saya persilakan Romo Eko. Mohon maaf. Salam sehat. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Terus saja. Baik, tadi sangat baik pemaparan juga. Saya kira hampir mirip. Kalau di Kristen, di Katolik terutama, itu ada kedagingan yang membuat ya tadi keserakahan, kebencian itu hidup dalam daging. Lalu juga hidup rohani. Ya, kita akan belajar supaya kita bisa mencapai hidup dalam roh itu. Nah, tadi Bante mengatakan antara lain timbulnya pandemi ini juga karena keserakahan, makan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan itu langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan supaya kita itu bisa mencapai tahap hidup dalam roh, atau hidup mencapai kerohanian yang tinggi lah begitu. Saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Eko. Kemudian saya akan beralih kepada saya melihat dari Atsu Bingki Irawan. Saya persilakan, Atsu. Selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, shalom, weda tongkien. Saya hanya ingin menambahkan aja bahwa yang dipaparkan oleh Bante itu sudah cukup bagus. Kalau di ajaran Konghucu, hampir semua itu sama lah. Yang di ajaran Konghucu yang diutamakan adalah belajar selalu mengutamakan membina diri kita. Karena di dalam diri kita ini diliputi oleh 7 kenapsuan hidup ini, itu tanpa belajar kita sudah bisa sendiri, tapi untuk mengendalikan ini harus dipelajari. Nah, ini yang sangat berat belajarnya ini. Maka dari itu
adanya COVID apa itu memang betul itu dari semua sumbernya dari pemikiran kita, pikiran kita sendiri. Karena pikiran kacau itu akan merusak antara positif dan negatif yin yang kita sendiri. Kalau yin yang ini tidak terjaga, akhirnya peredaran darah akan semrawut. Jadi sehingga membuat satu penyakit pasti akan datang itu. Terutama liver, ya, ginjal, jantung, itu sudah pasti. Jadi saya ingin menambahkan aja agar kita jangan lupa kita itu sebagai makhluk Tuhan yang diberikan satu istilahnya itu titah ya atau firman yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang yang diutuskan Tuhan pada kita ini. Masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Jadi kita harus selalu waspada setiap saat, bukan hanya nanti adanya corona terus kita baru teringat, tidak. Kita harus setiap saat. Makanya corona ini sebuah anugerah, akan tetapi juga sebuah teguran bagi kita, bahwa kita selama ini telah melupakan apa itu yang dinamakan rohani kita ini tersisihkan atau tertinggal. Yang kita utamakan kebutuhan rogonya aja. Jadi sementara rohaninya disisihkan. Nah itu yang, ya sekarang dengan teguran ini, coba kita amati banyak sekali yang mengumpulkan sembako untuk kepentingan semua saudara-saudara kita. Lah itu kan membangun kesadaran. Kalau mau nyumbang itu hanya nunggu bencana yang enggak toh, ya harus setiap saat. Inilah tegurannya. Terima kasih. Matur nuwun Atsu Bingki. Saya masuk langsung kepada Pak Mangku Aryasna. Saya persilakan. Mangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, tengtian, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, tadi saya mengamati apa yang disampaikan oleh Bante, sangat bagus ya, juga sejalan dengan ajaran di Hindu bahwa kita hidup ini tidak hanya cukup berdoa, tapi juga kalau kita punya kelebihan, kita harus melakukan pemberian atau dana punya. Ibaratnya kalau sebuah sumur, orang-orang yang mampu, kalau airnya bertambah, kalau tidak pernah dituangkan atau ditimba, dialihkan ke tempat lain, atau tidak pernah dibersihkan, sumurnya malah penuh tapi kotor. Jadi seyogianya nilai-nilai pemberian itu diartikan sebagai untuk membersihkan materi atau kekayaan yang dimiliki. Ini adalah juga saat yang tepat manakala saudara-saudara kita, utamanya yang dari rakyat kecil yang grassroots, manakala ada wabah corona ini, aktivitas maupun mata pencahariannya terhambat karena adanya pembatasan-pembatasan. Nah, disinilah perlunya bagi yang mampu untuk melakukan penetralisir ya, pemberian sehingga ada keseimbangan di antara kehidupan ini. Itu tadi sudah ditayangkan oleh Bante dalam bentuk video, sangat bagus sekali. Saya yakin juga umat-umat yang lain sejalan melaksanakan itu bersama-sama, khususnya di Jawa Timur ini. Nah, di satu sisi tadi disampaikan oleh Bante bahwa COVID ini selain menyerang badan kita, kesehatan kita,
juga menyerang pikiran kita. Tidak sedikit umat kita juga tertekan, stres, dan menyerang ekonomi kita. Nah, di sisi lain, topik kali ini kan COVID adalah anugerah. Terus informasi berkembang di luar, pemerintah menyarankan agar kita berdamai dengan COVID ini. Nah, untuk agar kita dapat merasakan COVID ini sebagai anugerah, mungkin mohon penjelasan Bante dari sisi agama Buddha, termasuk menyikapi kita berdamai dengan COVID. Itu saja sementara, Pak Uto, matur nuwun. Baik, terima kasih. Santi Om. Oh. Baik, terima kasih. Saya akan langsung masuk lagi kepada para penanggap. Ini dari penghayat kepercayaan. Ini saya melihat ada Bapak Naen, ada dua ini. Ada satu dari Pak Naen, kemudian satu dari tokoh pemuda remaja penghayat ini. Ini masih muda ini. Rupanya dari Blitar. Pak Naen atau diserahkan kepada yang muda saja dulu, Pak. Ye. Saja. Dentia saja ya. Yang masih muda saja itu. Yang masih muda. Yang muda yang berjaya. Mungkin ada satu pertanyaan. Pak Bingki. Apa Pak Naim itu lagi? Gantian Pak Bingki. Monggo Pak Uto. Monggo, Mas Dentia. Ada pertanyaan? Rupanya tidak, masih koneksi masih belum. Bapak Simon. Bapak Simon, saya persilakan Pak Simon. Iya, makasih Pak Uto. Bante, bagus penyampaiannya Bante. Saya salah satu pengagum Buddha. Karena di dalam paham Buddha itu ada kalimat derita karena melekat, bahagia karena melepas. Saya pikir ini perlu lebih dijelaskan oleh Bante ya dalam kaitan dengan corona. Ya. Karena ternyata kita lebih menderita karena kita sekarang ini banyak melekat. Gitu. Termasuk sekarang ini kita melekat pada iptek kita. Betul ya. Jadi saya kira itu yang pertama, Bante. Yang kedua, menurut saya hal yang menarik dari Buddha adalah bahwa mereka selalu mengajak kita tenang dulu, hening dulu, meditasi dulu, baru kejernihan itu yang membuat kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Saya kira ini luar biasanya teman-teman Buddha, meditasi mereka, jadi keheningan mereka, kontemplasi mereka. Mungkin bisa sedikit Bante memberikan apa ya? Bagaimana toh kita ini supaya lebih tenang gitu, hidup ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Simon. Ini sebelum saya masuk kepada partisipan, ini karena ini saya melihat ada dari jauh nih, dari Medan ini, Mas Tampu Bolon dari Medan ini. Horas wah, ini, ini. Jadi rupanya memang kita semakin hari kita akan semakin merebak ke seluruh Nusantara ini. Mudah-mudahan ini doa restu dari para tokoh agama ini, Gus Nizam, Romo Eko. Saya yakin bahwa IMP nanti akan semakin berjaya. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Bante untuk menjawab dalam waktu yang sesingkat-singkatnya aja, karena waktu ini kita sudah mendekati titik-titik akhir. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kehidupan kita ini kan sangat singkat sekali. Kita akan sangat benar-benar menggunakan, memanfaatkan waktu hidup kita untuk bukan hanya mempelajari, tapi juga harus menerapkan apa yang menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita. Nah, tubuh jasmani kita yang terbentuk dari perpaduan unsur tadi, itu dilengkapi dengan 6 indria.
Ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit, pikiran kita. Nah, begitu kita menggunakan ini dengan sembrono, maka kebencian muncul, keserakahan muncul, kebodohan muncul. Nah, kalau kita ini sudah muncul, bagaimana mengatasinya? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita punya kebencian, kita harus bisa mengalahkan kebencian itu dengan cinta kasih. Tapi sesungguhnya bukan pada saat kita sudah muncul. Bagaimana caranya supaya tidak muncul? Caranya bagaimana? Yaitu dengan selalu memiliki kesadaran di dalam menggunakan indria-indria kita tadi. Kalau kita tidak sadar, kebencian, keserakahan, kebodohan masuk ke dalam batin kita. Tapi kalau kita dalam kondisi sadar, ini kebencian, keserakahan, kebodohan tidak bisa masuk ke dalam batin kita. Sehingga kita akan dalam kondisi yang tenang, yang damai, yang bahagia. Nah, kita pun juga bisa dikatakan memiliki pancakanda. 5 faktor pembentuk dari tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita terbentuk dari mulai jasmani, perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Nah, jadi kalau jasmani sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita memiliki jasmani terbentuk dari perpaduan dilengkapi dengan panca indrianya. Kalau tidak hati-hati, kotoran batin bisa masuk ke dalam batin kita. Kemudian yang termasuk di dalam kondisi batin itu adalah perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Nah, ini semuanya sesungguhnya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Di mana ada kemunculannya akan proses hilang. Kebencian muncul, berproses tenggelam. Keserakahan muncul, berproses tenggelam. Tapi mana yang muncul terlebih dahulu, itulah yang sesungguhnya harus segera kita atasi, harus segera kita singkirkan dari batin kita. Jangan dibiarkan muncul, jangan dibiarkan berkembang atau menguasai kita, mencengkram kita, dan kemudian kita lakukan. Nah, di dalam semua ajaran agama, di dalam ini saya rasa seperti yang tadi disampaikan Pak Mangku, itu ada nilai-nilai universalnya di sana. Tentang kedermawanan, tentang kemurahan hati. Dalam Muslim mungkin ada sodako, ada zakat. Di Kristen mungkin ada perpuluhan, ada zakat, ada perpuluhan. Kemudian di Hindu ada dana punya. Di dalam Buddhis juga ada berdana. Nah, tapi kita harus ingat bahwa dengan berdana ini, tujuan utama kita bukan untuk mendapatkan lebih banyak dari apa yang kita berikan. Belajarlah untuk memberi, belajarlah untuk melepas. Jadi kita memberi itu bukan untuk mendapatkan kedudukan, nama, pengikut, atau lebih banyak dari apa yang kita berikan, tetapi bagaimana caranya supaya kita bebas dari keserakahan, bebas dari keterikatan, bebas dari kemelekatan. Dengan kita memiliki, kita akan menderita karena apa yang kita miliki ini. Kalau kita tidak terbiasa untuk melepas, begitu yang kita miliki ini mengalami rusak atau bahkan hilang, itu akan benar-benar menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa bertemu dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicintai, itu benar-benar akan menimbulkan penderitaan, dan Ibu jelaskan tentu bisa untuk mengerti, memahami itu. Nah, untuk bisa menerapkan dari tahap ke tahap supaya kita bisa menjadi lebih baik, dari dasarnya, perbuatan baik yang paling rendah, paling dasar, adalah berdana tadi, beramal tadi, bersodakoh, zakat tadi. Tapi selain daripada itu, ada kebaikan yang lebih tinggi daripada berdana, yaitu dengan memiliki moral yang baik. Kalau di Buddhis itu mengenal ada Pancasila Buddhis, di mana tidak boleh membunuh, menyiksa, membunuh makhluk hidup, tidak boleh mengambil hak yang bukan haknya, tidak boleh berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak minum minuman keras, obat-obatan terlarang yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini adalah kebajikan yang lebih tinggi, pengendalian diri intinya, supaya kita tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku yang buruk. Nah, kemudian ada yang lebih tinggi daripada itu adalah dengan melakukan meditasi. Nah, meditasi mungkin kalau kita dalam menghadapi berbagai macam masalah, kalau pikiran kita tidak tenang, kita akan mengambil keputusan dengan ceroboh. Mengambil keputusan, mencari solusi dari masalah yang kita hadapi, tapi dengan cara yang tidak bijak. Sehingga akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kita. Misalnya, orang menderita karena tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya mencuri, ngerampok, nyopet, jambret, segala macam, korupsi misalnya. Ini solusi yang tidak tepat. Tapi kalau seumpamanya, dia memang kesusahan, kesulitan di dalam segi materi. Akhirnya dia mau berbuat baik, menggunakan tenaganya,
menggunakan ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya untuk membantu sesamanya. Siapapun pasti akan peduli untuk mau membantu kesusahan kesulitan dia dibandingkan dia malah melakukan kejahatan-kejahatan tadi. Itu solusi yang tepat. Jadi istilahnya kalau kita mengalami penderitaan, kita harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah itu sampai pada akar permasalahannya, bukan hanya pada bias-biasnya. Nah, maka dengan kita mau berbagi, dengan kita mau peduli kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, sesungguhnya kita telah menanam kebajikan yang kembali kepada diri kita sendiri. Selain daripada itu, sesungguhnya tujuannya adalah untuk membebaskan dirinya dari keserakahan, dari keterikatan, dari kemelekatan yang ada di dalam dirinya. Di dalam meditasi itu sendiri sebenarnya untuk Buddhis ada dua macam cara, yaitu samatha bhawana dan juga vipassana bhawana. Samatha bhawana untuk meditasi ketenangan ini dari setiap ajaran agama atau bahkan dari semuanya pasti juga pernah mengajarkan itu, yaitu salah satu menggunakan objek, entah itu menggunakan kata-kata tertentu untuk dilafalkan secara berulang-ulang atau menggunakan sarana-sarana tertentu untuk melatih dari konsentrasi itu. Nah, yang didapat adalah pikirannya menjadi jernih, menjadi tenang, menjadi diam. Nah, tenangnya pikiran, damainya pikiran tadi, ini muncul karena kita memiliki kesadaran yang baik. Bagi seseorang yang meditasi, kemudian tidak ada kesadaran, dia tidak akan bisa memperoleh ketenangan. Jadi dari dia mampu menjaga pikirannya yang diarahkan kepada objek tadi, entah itu barang atau kata-kata tadi, membuat pikirannya mulai diam, dan tenang. Nah, kalau kita mengambil keputusan dalam kondisi pikiran yang tenang, saya rasa akan menjadi lebih baik, lebih bijak, mengurangi efek negatifnya, bukan gerusa-gerusu antrinya begitu. Nah, lebih lagi kalau kita selesai mempraktekkan meditasi yang dasar ini, bukan diarahkan kepada kesaktian ya. Jadi dari latihan samatha ini, meditasi ketenangan ini, kekuatan konsentrasi ini, bisa mencapai kekuatan-kekuatan batin memang. Dan banyak orang yang bisa mencapai ini. Tapi kita tidak akan mengarahkan ke sana. Kita tujuannya di dalam melakukan meditasi adalah diarahkan ke dalam batin untuk kita menjernihkan batin kita. Sehingga kita akan mengetahui jasmani kita sebagaimana apa adanya jasmani kita, batin kita sebagaimana adanya kondisi batin kita. Kalau ada kotoran batinnya, kita kikis dengan mempraktekkan meditasi vipassana yang tujuannya adalah untuk pengembangan kebijaksanaan. Jadi dengan semakin bijaksananya kita, begitu kita mengalami permasalahan-permasalahan hidup, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam pekerjaan, ataupun di mana saja, kita bisa dengan bijaksana mengambil solusi yang tepat, atau setidaknya meminimalkan efek negatif dari keputusan yang kita ambil tadi. Jadi ini adalah hal yang perlu untuk kita praktekkan dari waktu ke waktu. Mau kita dimanapun, kapanpun lah. Harus memiliki istilahnya S4, seperti Romo Bingki tadi sampaikan. Ini kunci saya di situ sebenarnya. Kunci saya adalah memiliki S4. Selalu sadar setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Kebencian, keserakahan, kebodohan tadi munculnya bukan di luar. Bisa saja di tempat ibadah, bisa saja di kala kita kumpul-kumpul seperti ini, bisa saja kita kumpul dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman kita. Pada saat kesadaran kita lemah, kebencian bisa muncul, keserakahan bisa muncul, kebodohan bisa muncul. Baik, terima kasih Bang D. Mengenal tempat untuk itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan menyapa dari Mas Boy Tampu Bolon. Ini sekaligus salam kenal ini bagi Mas Boy. Saya persilakan Mas Boy Tampu Bolon memperkenalkan juga sehingga kita semua bisa semakin tambah lagi saudara kita. Silakan. Terima kasih kepada Pak Oto, kepada Bapak Moderator. Salam kenal kepada semuanya, nama budaya. Assalamualaikum, shalom, salam kebajikan. Saya pendeta Protestan. Saya dari Medan, pendeta Boy Tampu Bolon. Saya baru bergabung kepada grup ini, Pak Oto. IMP saya tadinya belum tahu, apalagi dengan istilah jagungan saya juga tidak tahu. Saya orang Batak, saya kurang paham, makanya saya tanya. Jadi terima kasih kepada kesempatan ini.
kepada para senior saya masih baru bergabung dalam kehidupan keberagaman. Mohon petunjuknya, Pak, dan kepada semuanya terima kasih. Baik, terima kasih. Salam buat saudara-saudara kita yang ada di Medan semua. Terima kasih, Pak. Ini Pak Hidayat Halim, saya persilakan. Hidayat Halim. Selamat sore kepada Yang Mulia Bante, kepada para romo, para pastor, ada Ibu Suster, juga kepada Bapak Ustadz semuanya. Selamat sore, salam sejahtera kepada semuanya. Saya baru hari ini mungkin nimbrung ya, ikut-ikut. Saya juga baru mengenal ternyata ada forum seperti ini. Ya, moga-moga di kemudian hari besok-besok saya bisa ikut nimbrung kembali. Tapi apapun, kalau tadi sejauh saya dengarkan, ternyata ini forum yang bagus, memberikan kebaikan, dan juga isinya adanya kebersamaan dan toleransi. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Terima kasih. Juga kepada Bapak Moderator, selamat sore juga sebagai salam Buddhis, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mas Dalim ini dari mana? Saya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oh, ya ini. Di Tangerang. Saya muridnya Bante Teja Punyo. Oh gitu. Ini di Tangerang. Kemudian saya akan menyapa lagi yang masih belum dari Mbak Mirani. Mirani Kusuma Dewi. Ya. Ya, Pak. Ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini jadi mute dulu. Dari Moskow ini. Ya, di Moskow, cuman ininya kameranya masih trouble. Oh gitu. Nggak jauh ya dari Moskow ya? Paling jauh, Pak Oto. Di pusat, di nama daerahnya Timirskaya, Pak. Oh, dikerjain Pak Simon saya ini. Baik. Anak salam dari Putin. Nah. Dari mana Pak? Dari kemudian Mas Farisal. Farisal Rohman. Ya Pak. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Mas. Enggak ada, ini baru nyampe saya di rumah. Oh gitu, oke ya. Kemudian Mbak Rifan Fauzi Ahmad. Tidak bisa. Saya baru gabung, maaf. Ya. Oke Mas Rifan. Baru gabung saya. Baru gabung ya. Mudah-mudahan kita akan selalu bersama. Kebersamaan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Dengan demikian ada beberapa hal yang sekarang yang dapat saya simpulkan dari apa yang diuraikan oleh Bante Tejo Puno, bahwa Corona ini, COVID ini, itu sebenarnya akar masalahnya itu bisa kita simpulkan terdiri dari 4P sebenarnya. 4P. P yang pertama itu adalah pola pikir, pikiran-pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Kemudian P yang ketiga adalah pola hidup. Dan P yang keempat adalah kakean pola. Kakean pola. Nah ini yang, jadi ada 4P ini. Nah, kemudian di dalam ajaran Buddha juga ada satu istilah yang sebenarnya ada mengenai 5 jenis hukum alam atau yang sering disebut dengan pancaniyama. Ini. Baik itu terdiri dari apakah itu terdiri dari kama niyama, kemudian yang akan mempengaruhi iklim dunia, utu niyama dan sebagainya. Ini yang
sebenarnya di dalam ajaran-ajaran Buddha itu semuanya lebih bersifat kepada satu hal yang sifatnya adalah ekologis, environment, lingkungan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan dari lingkungan kita. Sehingga kata kunci pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengelola pikiran-pikiran kita yang menjadi positif, sehingga pikiran-pikiran negatif itu akan tersisihkan dengan adanya pikiran-pikiran kita yang positif. Dan akhirnya, saya mohon kepada Bante untuk bisa memberikan satu closing statement sekaligus doa kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini, bahkan di dunia, tidak hanya Indonesia. Semoga, khususnya di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, semoga virus corona 19 segera dienyahkan, kasarannya sarkasme, dilenyapkan dari bumi Nusantara tercinta kita ini. Sehingga kita bisa mengikuti atau bisa mengenyang kembali kehidupan yang lebih sejahtera. Saya persilakan Bante. Baik, terima kasih. Jadi kita arahkan keyakinan, kebijaksanaan, kemampuan kita ke dalam diri sendiri, ke dalam diri masing-masing untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Semoga dengan kondisi yang ada saat ini kita semuanya akan senantiasa menjadi lebih baik. COVID-19 ini telah memberikan dampak negatif bagi penduduk dunia, tidak terkecuali Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga psikologis. Namun demikian, bencana ini juga mengingatkan kita semua, umat manusia, untuk menyadari bahwa karena kelahiran pasti mengalami tua, mengalami sakit, dan mohon maaf, pasti mengalami kondisi kematian. Hidup tidak pasti, tapi kematian adalah hal yang pasti datang dalam kehidupan semua makhluk. Mari bersatu padu untuk saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam menghadapi corona sesuai dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan juga bidang kemampuannya masing-masing. Peristiwa ini juga mengingatkan kita semua untuk berdoa hingga kedalaman sanubari kita dengan disertai usaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar musibah cepat selesai. Pemerintah beserta jajarannya, para tokoh lintas agama, dan kita semua warga negara, warga dunia juga melakukan doa bersama untuk keselamatan seluruh umat manusia, semua kehidupan makhluk hidup di alam semesta ini. Dalam doa bersama yang kita panjatkan sesuai dengan bahasa keyakinan masing-masing, untuk mengejawantahkan bahasa doa itu di dalam setiap perbuatan kita sehari-hari, agar kita semua tetap tabah menghadapi masalah ini dan tetaplah menjadikan kebenaran universal sebagai jalan hidup. Mari kita konsentrasikan untuk menenangkan pikiran, mengembangkan cinta kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk. Semoga dengan kekuatan keyakinan dan kebajikan apapun yang telah kita lakukan, membuahkan kebaikan, membuahkan kebahagiaan. Semoga kita semuanya selalu sehat, bahagia, panjang usia, banyak rezeki, dan terus bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita masing-masing. Semoga kebajikan yang kita lakukan ini dapat mewujudkan rasa hormat bakti kita kepada Tuhan kita, kepada orang tua kita, kepada para guru kita, kepada pendahulu-pendahulu, pejuang-pejuang bangsa kita, kepada para dokter, para suster, para relawan. Kami mengucapkan terima kasih untuk perjuangan pengorbanan yang telah Anda berikan dengan berdiri berjuang di gugus paling depan. Semoga keyakinan kebajikan Anda dan yang kami lakukan ini menjadi kekuatan yang melindungi kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah, terkena bencana, terserang penyakit. Semoga segera mendapatkan bantuan, pertolongan, dan sembuh dari penyakitnya. Sekian, terima kasih. Damailah jiwa kita, damailah saudara kita, damailah dunia kita. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingatkan sekali lagi bahwa nanti hari Senin kita akan ketemu
dengan narasumber utama kita adalah Bapak Pendeta Simon Filantropa. Ini sebagai satu tokoh agama Kristen, dengan tetap ada satu penangkap dari ke-6 tokoh-tokoh yang lain. Dan sekaligus, saya mohon maaf apabila di dalam saya membawakan acara ini terdapat tutur kata, sikap, dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih juga yang dari Moskow. Pak Senin ya Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih. Jadi saya ingatkan sekali lagi nanti hari Senin kita akan, kalau bisa kita mulai jam 3 sebenarnya ya Pak Mulan ya. Ya, agak waktunya agak longgar Pak Uto. Iya, jam 3 sampai jam 5 Karena, gitu ya, kita ya. Setuju ya, kita mulai. Karena kita terbentur dekat. Gimana Pak Sigit? Boleh Pak. Tuh hari ini ada informasi dari pemerintah apa tidak dibaca sekalian? Bisa bicara apa itu? Pandemi Corona Indonesia segera berakhir. Oh iya, Mas. Izinkan masyarakat beraktivitas dan berdamai dengan Corona. Ya. Jadi ini saya bacakan aja kali ya supaya semuanya bisa boleh. Boleh, silakan. Pandemi Corona Indonesia segera berakhir. Ini Bapak Jokowi sudah kita tutup dulu. Ini sekarang kita buka ramah-tamah gitu loh ya. Oh iya Pak. Bapak Joko Widodo izinkan masyarakat beraktivitas dan berdamai dengan COVID-19. Fasilitas umum dan sekolahan akan dibuka. Perhatikan aturannya. Yang pertama, fase pertama yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis dengan tetap menerapkan social distancing. Kemudian yang kedua, fase kedua yakni pada tanggal 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolahan mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan pada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal. Ini. Terima kasih. Jadi memang itu harapan kita semua sebenarnya, harapan kita semua. Jadi tidak hanya harapan sebagian masyarakat, tapi harapan semua manusia. Tetapi kemudian juga ada tadi saya mengulangi usulan ini khususnya kepada Gus Nizam ini Gus. Pada Gus Nizam. Saya mengusulkan bahwa nanti tanggal 1 Juni, persis dari lahirnya Pancasila, kita akan mengadakan satu jagongan online lagi, tapi sifatnya nasional. Kita akan mencoba untuk mengundang tokoh-tokoh nasional, ya, untuk bisa bergabung dan menjadi satu narasumber. Tetapi mereka tetap didampingi oleh tokoh Jawa Timur. Oh gitu, ya. Setuju. Bagaimana Gus Nizam? Sangat setuju. Ini. Sehingga nanti misalnya dari Islam siapa? Dari Islam. Siapa yang bisa menghubungi dari Islam? Tokoh-tokoh nasional. Ya, kita akan berusaha. Mudah-mudahan Pak Agil. Nah. Atau ya nantilah. Kemudian dulu. Kemudian dari Buddha juga.
dari penghayat, dari Kristen, dari Hindu, dari Katolik, dari Konghucu. Kalau Konghucu banyak ini, bahkan konglomerat nanti yang akan dia datangkan oleh Pak Bingki nanti itu. Konglomeratnya dari Konghucu, dari nasional. Waduh wis, hebat. Pokoknya kalau sama Pak Bingki udah kauno sih gak enak. Ya, Kang. Ya. Jadi kira-kira dapat disetujui Bapak-bapak, Ibu-ibu? Setuju. Sangat setuju, mendukung Pak Oto. Sangat bagus sekali. Usulannya sangat bagus sekali. Jadi dengan satu tujuan bahwa brand identity Indonesia merayakan perbedaan ini sudah benar-benar bisa menasional. Maksud saya begitu. Amin, amin. Jadi Amin. Pak Romo Eko saya harapkan juga ada ya bisa link ke apakah di KSP ya, di KSP kantor staf kepresidenan. Kalau Jokowi nggak usah lah, terlalu jauh ya kalau presiden. Apakah di BPIP atau siapa, monggo. Dari tokoh-tokoh Katolik yang bisa ditampilkan. Tetapi intinya kita adalah tetap menjalankan, melaksanakan satu kebersamaan kita, persaudaraan kita sesama umat. Dengan tidak memandang siapa kamu, sopo siro, sopo ingsun. Nah ini yang sebenarnya harapan kami. Mungkin ada saya usulan akan masukan, Romo Oto. Kalau seumpamanya ini kan kita mengundang tokoh nasional ya, kemudian kalau jangka waktunya cuma 1 jam, rasanya juga sangat disayangkan. Kita mulai 2 jam, Mbak. Ya, kalau itu waktunya kita perpanjang, eman-eman, betul sekali. Jam 3. Eman-eman, eman-eman. Dan mungkin juga bisa ditayangkan lagu-lagu nasional untuk membangkitkan semangat kebersamaan kita. Pasti itu, saya sudah menyiapkan itu Pak Bante. Lagu-lagunya saya sudah menyiapkan. Lagu-lagu yang untuk menggugah semangat kita. Saya dapat kiriman dari Pak Entras itu. Bagus. Ini. Pak Oto. Pak Oto. Saya lihat usulan Pak Oto, Gus Nisam kelihatannya sewak Pak Oto. Kenapa? Gus Nisam langsung seger mendengarkannya. Gus Nisam melihat mendengarkan usulan Pak Oto langsung seger gitu. Iya. Aja nek ngono, iku jenenge iku padha karo rodok ya apa ngono lho. Jangan begitu Pak Entras. Engko mari ngono kok terus jarine Gus Nisam kok malah ngene. Ya wis, kalau setelah ini nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka, akan kita lakukan secara besar-besaran. Wah, wis. Biaya dari saya. Terus kalian. Mulai. Kan gitu. Amin. Pak Oto. Ini kayaknya belum pada pengen bubar ini ya. Iya. Ini sambil menunggu buka ini ya, Gus. Kan belum ya? Belum. Kangen, Mbak, soalnya. Ya? Kangen ketemu wong. Iya. Ya memang biasanya sangat bagus sekali kalau kita selesai adakan acara dan masih ada ngobrol-ngobrol tanpa formal gitu saya ya. Japri loh juga. Jadi ngobrol-ngobrol tidak formal membuat kita malah semakin dekat saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Iya. Berkembang Pak Teh. Berkembang kita, berkembang terus. Soalnya pertama kali itu kan begitu selesai langsung pet gitu sama Pak Oto, ditutul langsung. Iya. Karena kita mau ngumpul-ngumpul secara fisik juga nggak bisa, jadi bisa ngumpulnya dengan cara seperti ini. Jadi kalau sudah jagongan kan enak rasanya. Tombol kangen ini. Trouble teknis. Tombol kangen katanya Gus Nisam. Iya. Jadi ya ini. Jadi memang inilah indahnya kebersamaan di sini ini sebenarnya. Jadi benar apa yang kita harapkan semua. Dengan tidak melihat istilah sapa sira sapa ingsun, kita semua adalah saudara. Saudara. Satu menjadi umat Tuhan. Iya. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan siapapun. Kita sama, berkedudukan sama. Ya,
Islam, kesejahteraan Islam tidak hanya untuk umat Islam saja. Setuju Gus ya? Rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, bukan rahmatin lil muslimin, bukan. Nah, ini. Tapi rahmatin lil alamin semua. Nah, kan sing beda iku mung warnane. Nah, sing beda iku warnane lek rasane padha. Iya. Betul. Pak Oto. Pak Oto, Pak Bingki muni ngono karo ngelirik aku sing ireng di ngono nek ngelirik aku. Lah kan saya gak ngelirik iki lho. Salah kopiane cocok. Pak Oto. Gus, ini kan awak dhewe iki dilingne. Mbok yo ilingo karo sing gawe urip. Lah wong digawe ora iso nguyung ae bingung wong. Aja cacak. Artinya kalau masih bisa kencing harus disyukuri gitu ya. Iya. Iya, betul. Hei, mungkin Pak sing Simon bedane iki mung kulite tok. Sing bedane iki mung kulite tok. Ora mung Pak Bingki ora mung ngoyo. Iso dut ngono ae seneng. Ora iso dut coba ayo. Ora iso dut ngono ae muntang-manteng kowe. Lah iya. Padahal sederhana. Itu kehilangan yang membahagiakan. Kalau tidak mau kehilangan kita pasti susah sendiri itu. Sampai rumah sakit sampai jutaan itu. Nah itulah apa namanya keluar biasaan Tuhan itu di situ. Kita itu dikasih alat yang otomatis semua itu. Iya. Jadi ada apa namanya? Ada kontrolnya. Coba lah orang iso ngentut, waduh loro kabeh. Itu jare Bante melepas iku. Iya, bahagia makane. Lah, melepas kemelekatan. Itu, melepas berbahagialah yang menemukan ngono lho. Karena biasanya yang menemukan malah mencari ya. Siapa yang kentut gitu ya. Padahal yang kentut malah tidak mencari-cari. Iya, aja. Pak, ada yang nggak tahu bahasa Jawa loh, Pak. Oh iya. Pak, orang yang ngerti. Kasihan penasaran. Dari Tangerang Pak Dayat Alim bisa ngerti ya bahasa Jawa ya? Sedikit-sedikit apa yang ngerti? Kakekku orang Malang. Hah? Oh, Arema. Kerang alam. Tapi anu loh Pak. Saiki iso lah. Nah ya. Oh, Kendaraan Malang itu boleh masuk Surabaya sekarang. Jadi kendaraan Malang tidak boleh masuk Surabaya, ditangkap polisi. Kak, ora iso, Pak. Kendaraan Malang lebu Surabaya piye carane? Ora iso mlaku. Nah, itu ditangkap Pak makanya. Ora iso mlaku kendaraan Malang ku. Kendaraan Malang gak bisa, Pak Oto. Kalau mau pergi ke Malang juga harus lewat Genteng juga kalau dari sini. Dan orang yang paling sopan itu adalah orang Malang, Pak. Jolotan bareng. Kalau orang yang paling tidak sopan, orang Banyuwangi. Kalau orang Malang, ke Malang lewat Lawang. Iya. Dan Banyuwangi lewat Genteng, Pak. Sangat jauh, berputar-putar dia dari Inggris, dari Glenmore sampai ke Genteng, baru nyampe Banyuwangi. Iya. Para tokoh agama kok gak mesakne Pak Oto sih.